akan mempresentasikan tentang pahlawan Indonesiaku. Pahlawan yang pertama adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Lahir tahun 1899 dengan nama Hudaini. Beribadah haji tahun 1927, lalu mengganti namanya menjadi Kiai Haji Zainal Mustafa. Pendiri pesantren Sukamanah di Tasik. Menentang kebijakan sekere, kiblat harus ke barat dan hanya boleh tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Saya suka pahlawan ini karena beliau mendakwahkan Islam dengan penuh keberanian melawan penjajah Jepang sehingga mendapat singa dari Singaparna. Pahlawan berikutnya adalah Supriyadi. Lahir di Trenggalek, Jawa Timur tanggal 13 April 1923. Tahun 1923 bergabung dalam Seinen Dojo, yaitu Barisan Pemuda di Tangerang, dan PETA, yaitu organisasi bentukan Jepang untuk pertahanan wilayah dari sekutu. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945, orang-orang Indonesia dipekerjakan secara paksa dan disebut Romusa. 14 Februari, PETA yang dipimpin Supriyadi melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Blitar, yang menginspirasi pemberontakan PETA di wilayah lain, yaitu Rengas Dengklok. Saya suka pahlawan ini karena dia mau keluar dari tekanan pihak Jepang yang berani memberontak dari penindasan yang dilakukan penjajah Jepang. Pahlawan berikutnya adalah R.A. Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro IV, sedang ibunya Ngasirah orang pribumi, putri dari seorang kiai Jepara. Sebagai putri bangsawan, Kartini berhak bersekolah. Ia bersekolah di Els, yaitu Iroprise School. Namun, ia hanya boleh bersekolah hingga usia 12 tahun. Akhirnya, ia pun belajar di rumah sambil berkorespondensi dengan teman-temannya, yang mayoritas orang Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rosa Abendanon. Darinya lah Kartini sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang kemudian menyulut api baru dalam hati Kartini tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Lalu timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi yang berada pada status sosial yang rendah. Tanggal 12 November 1903, orang tuanya memintanya untuk menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singjoyo Adiningrat, yang sudah memiliki 3 istri. Suaminya Kartini ternyata mengerti keinginan Kartini dan memberinya kebebasan dan mendukungnya mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Itulah awal mula kemajuan wanita. Saya suka pahlawan ini karena beliau cantik, pintar, dan memikirkan kemajuan Indonesia melalui kemajuan perempuan. Kartini berperang melawan kebodohan. Pahlawan berikutnya adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Lahir di Palembang tahun 1767.
putra dari Sultan Mahmud Badarudin I dengan Ratu Agung Putri Datuk Mun, menguasai bahasa Arab, hafal isi kitab suci Al-Quran, dan menguasai bahasa Portugis. Dikenal sebagai organisator yang baik, diplomat yang ulung, dan ahli pertahanan yang cerdas dan cekatan. Berkali-kali Belanda berhasil diusir dari Palembang, namun akhirnya Belanda berhasil menyerang Sultan Mahmud Badarudin II di bulan Juni 1827. Ketika itu Belanda sengaja menyerang di kala bulan puasa. Sultan Mahmud Badarudin II berhasil ditangkap pada Juli 1821. Saya suka pahlawan ini karena beliau sosok yang cerdas dan soleh. Pahlawan berikutnya adalah Cut Nyak Dien. Lahir di Aceh tahun 1850. Cantik, terpelajar, dan keturunan bangsawan. Menikah dengan Teuku Ibrahim Lamnga pada umur 12 tahun. Tanggal 8 April 1873 terjadi Perang Aceh yang pertama. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Rudolf Kohler membakar Masjid Batu Ramhan. Mengetahui hal tersebut, Cut Nyak Dien mendukung suaminya berperang melawan Belanda. Beliau mengobarkan semangat para pejuang melawan penjajah Belanda. Teuku Ibrahim Lamnga gugur dalam perang tahun 1874. Tahun 1880, Cut Nyak Dien kemudian menikah dengan Teuku Umar, lalu melanjutkan perjuangan melawan Belanda dengan keberhasilan. Namun 1899 Teuku Umar pun gugur juga dalam medan perang. Walaupun Teuku Umar gugur, Cut Nyak Dien tetap memimpin perlawanan melawan penjajah. Namun ditangkap dan diasingkan ke Sumedang dan akhirnya wafat tanggal 6 November 1908. Saya suka pahlawan ini karena beliau sosok yang bukan hanya cantik, pintar, soleha, namun juga pemberani dan hebat dalam mengobarkan semangat melawan penjajah. Demikian presentasi NASA hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.